Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan membahas bab 3 dari mata kuliah Sistem Akuntansi yang berjudul Formulir. Pertama-tama, perkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota. Pertama ada Anggita Rahma dengan NPM akhir 249, kedua Diva Aprilia dengan NPM akhir 252, ketiga Amalia Mustafa dengan NPM akhir 259, keempat Nelly Farlina dengan NPM akhir 296, kelima ada Nabila Fatharani dengan NPM akhir 313. Pada bab 3 yang berjudul formulir, di sini kami akan membahas 10 subbab. Yang pertama ada definisi formulir, yang kedua formulir elektronik, yang ketiga manfaat formulir, yang keempat golongan formulir menurut sumbernya, yang kelima golongan formulir menurut tujuan penggunaannya, yang keenam prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir, yang ketujuh kapan formulir diperlukan, yang kedelapan, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan formulir. Yang kesembilan, informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir. Dan yang terakhir ke-10, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Formulir adalah secari kertas yang dimiliki ruang untuk diisi. Di samping informasi ini, formulir tersebut berisi informasi yang telah tercetak, misalnya nomor urut formulir dan nama formulir. Formulir sering pula disebut dengan dokumen dan dalam buku ini, kedua istilah tersebut akan digunakan secara bergantian. Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengelolaan data elektronik. Penggunaan formulir elektronik sebagai media untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengelolaan data elektronik memiliki berbagai manfaat berikut ini. 1. Tidak pernah kehabisan formulir. 2. Tidak pernah ketinggalan zaman. 3. Ketidakefisien formulir dapat dihindari. 4. Tidak dikemungkinkan penggunaan formulir yang salah. 5. Kecepatan pengisian formulir. 6. Penangkapan data dilakukan sekali. 7. Tidak ada data yang mengambang. 8. Kemudahan dalam pengelolaan formulir. Selanjutnya adalah manfaat formulir. Formulir sangat berarti untuk menjalankan sebuah organisasi. Dalam perusahaan, formulir bermanfaat untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan, merekam data transaksi bisnis perusahaan, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan, untuk merekam data transaksi bisnis perusahaan, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, untuk menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain. Selanjutnya adalah golongan formulir menurut sumbernya. Menurut sumbernya, formulir dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Formulir ini dibuat dalam perusahaan, digunakan secara internal, dan kemudian disimpan dalam perusahaan. Contoh, surat permintaan pembelian, kartu jam kerja, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedua, formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Formulir ini dibuat di dalam perusahaan dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Contohnya adalah faktur penjualan kredit, faktur penjualan tunai, surat order pembelian, surat permintaan penawaran harga, bukti kas keluar, dan surat order penjualan. Dan yang terakhir, ketiga, adalah formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Formulir ini diterima dari pihak luar sebagai akibat dari transaksi bisnis antara perusahaan dengan pihak luar tersebut. Contohnya adalah faktur pembelian, surat order dari pembeli, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur, dan rekening koran bank. Selanjutnya ada golongan formulir menurut tujuan penggunaannya.
Pada dasarnya, formulir dapat dibagi menjadi dua menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Formulir dalam golongan ini digunakan suatu unit organisasi untuk meminta unit organisasi lain melakukan sesuatu untuk kepentingan unit organisasi peminta. Contohnya di sini ada formulir surat permintaan pembelian, di mana formulir ini digunakan oleh bagian gudang untuk meminta bagian pembelian melaksanakan transaksi pembelian guna memenuhi kebutuhan persediaan barang di bagian gudang. Contoh lainnya ada juga surat permintaan dan pengeluaran barang gudang atau materials requisition. Lalu ada juga surat permintaan penawaran harga atau price quotation. Ada juga memo debit dan memo kredit. Lalu yang kedua ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Formulir dalam golongan ini digunakan untuk merekam data transaksi yang telah dilaksanakan. Contohnya di sini ada formulir laporan penerimaan, di mana formulir ini digunakan oleh bagian penerimaan untuk mencatat data barang yang diterima dari pembeli. Contoh lainnya ada faktur penjualan, faktur pembelian, kartu jam kerja, surat muat atau bill of lading, ada juga surat pernyataan piutang atau account receivable statement. Selanjutnya ada prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir. Dalam merancang suatu formulir, prinsip-prinsip ini perlu diperhatikan. Yang pertama, sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau copy formulir. Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus, perlu dibuat beberapa formulir. Nah, untuk mengurangi pekerjaan klerikal, analis sistem membuat beberapa lembar formulir yang dengan sekali pekerjaan, beberapa tujuan tersebut dapat tercapai. Yang kedua, hindari publikasi dalam pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, sebaiknya hindari pengumpulan data yang sama lebih dari satu kali. Sekali data telah dikumpulkan dari sumbernya, data tersebut harus direkap sedemikian rupa dalam formulir sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi semua departemen. Yang ketiga, buat rancangan formulir sesederhana dan seringkas mungkin. Hal ini dapat menghindari dari perekaman data yang tidak perlu sehingga akan membantu pencatatannya ke dalam buku jurnal dan buku pembantu. Yang keempat, masukkan unsur internal check dalam merancang formulir. Internal check ini diciptakan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan teliti untuk menjaga aset organisasi. Untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam pengisian formulir, analis sistem harus memasukkan unsur internal check pada perancangan formulir. Selanjutnya ada cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir. Formulir antar bagian dalam perusahaan tidak perlu memuat nama dan alamat perusahaan. Namun, untuk formulir yang dikirim keluar perusahaan, cantumkan nama, alamat, dan logo perusahaan untuk identifikasi asal formulir tersebut bagi perusahaan penerima. Untuk pencantuman nama, alamat, dan logo ini biasanya terdapat pada bagian atas, sebelah kanan, atau sebelah kiri. Selanjutnya, cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. Nama formulir ini biasanya dipilih untuk menggambarkan fungsi formulir tersebut. Contohnya, jika formulir digunakan untuk meminta barang dari bagian gudang, maka formulir diberi nama surat permintaan barang gudang. Selanjutnya, beri nomor untuk identifikasi formulir. Untuk mengingat berbagai nama formulir, kemungkinan orang akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, nomor dapat melengkapi nama untuk memudahkan identifikasi formulir. Dalam praktik, tidak jarang nomor identifikasi lebih umum digunakan untuk menyebut formulir dibanding dengan nama formulir tersebut. Selanjutnya, cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir jika formulir lebar digunakan untuk memperkecil kemungkinan salah pengisian. Jika kita mengisi banyak kolom dalam formulir yang lebarnya 2 atau 3 kali kertas ukuran folio, besar kemungkinan kita akan mengisi pada baris yang salah. Untuk menghindari kesalahan itu, setiap garis diberi nomor urut, baik pada tepi sebelah kiri maupun tepi sebelah kanan. Selanjutnya, pencetakan garis pada formulir. Jika formulir akan diisi dengan tulisan tangan, garis pada formulir harus dicetak. Namun jika pengisian akan dilakukan dengan mesin ketik, garis tidak perlu dicetak karena mesin ketik akan dapat mengatur spasi itu sendiri. Selanjutnya, cantumkan nomor urut tercetak. Hal ini digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. Nomor urut tercetak ini akan dicantumkan dalam catatan akuntansi sehingga memudahkan pencarian kembali dokumen yang mendukung informasi yang dicatat dalam catatan tersebut. Selanjutnya ada rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda centang atau tanda X
atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, formulir ganda. Formulir ganda ini adalah formulir yang terdiri dari formulir asli dan tembusannya. Lalu yang terakhir, pembagian zona. Di sini maksudnya adalah dapat membagi formulir menurut blok-blok yang logis yang berisi data yang terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kapan formulir diperlukan. 1. Jika suatu kejadian harus dicatat, maka perusahaan perlu menciptakan formulir untuk merekam transaksi tersebut setiap harinya. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Jika suatu informasi harus dicatat berulang kali, maka perlu dibuat formulir dengan kolom-kolom untuk menampung informasi tersebut sehingga mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Ini untuk memudahkan pengecekan yang cepat mengenai kelengkapan informasinya, maka formulir harus digunakan. Yang keempat, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Jika tanggung jawab terjadinya transaksi akan dibebankan kepada seseorang, diperlukan informasi untuk merekam pertanggungjawaban pelaksanaan transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Dalam merancang suatu formulir, seorang analis sistem harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. 1. Siapa yang memerlukan atau akan mendapat informasi yang dicatat di dalam formulir tersebut. Kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama? Ketiga, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis? Keempat, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau kedua-duanya? Kelima, apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, tinta, mesin ketik, atau mesin khusus atau dengan proses penggandaan yang lain? Terakhir, apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip? Informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir. Formulir yang digunakan oleh perusahaan perlu ditinjau secara periodik untuk menentukan perlu tidaknya diadakan penyempurnaan, penggantian, atau penghentian pemakaian formulir yang sekarang digunakan. Untuk itu, perlu dilakukan survei guna mengumpulkan informasi. A. Bersangkutan dengan formulir itu sendiri, misalnya mengenai isinya, jumlah lembar tembusannya, dan jenis kertas yang digunakan. B. Bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Survei formulir berisi informasi umum seperti nama, tanggal, fungsi formulir, dan lain-lain. Dilanjutkan survei tentang teks, desain, kertas, dan produksi dari suatu formulir. Selanjutnya, kita akan membahas dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang utama dan terpenting dalam pencatatan suatu transaksi karena berupa bukti fisik dari transaksi keuangan. Contoh dokumen sumber adalah faktur pembelian. Dokumen pendukung adalah dokumen yang mendukung dokumen sumber untuk memastikan bahwa transaksi itu benar-benar terjadi. Contoh dokumen pendukung adalah laporan pengiriman barang. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.